warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, masih semangat belajarnya ya? Nah, semoga anak-anakku masih tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya. Nah, sekarang kita menginjak pada pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak, Indonesia selain kaya akan budaya, bahasa, makanan, kesenian, Indonesia juga kaya akan permainan tradisional ya. Nah, diantaranya itu ada benteng-bentengan dan gobak sodor. Nah, sekarang silakan dibaca tentang permainan benteng-bentengan dan gobak sodor di halaman 34 ya. Sudah anak-anak? Nah, kalau sudah, coba halaman selanjutnya di halaman 35. Di situ ada pertanyaan ya. Ayo berdiskusi. Nomor 1. Apa yang membuat kamu tertarik dengan kedua permainan tradisional tersebut? Nah, kira-kira apa yang membuat kalian tertarik pada permainan benteng-bentengan dan gobak sodor tadi? Ya, betul. Misalnya, permainan tersebut mudah dimainkan dan dapat melatih kerjasama tim. Mengapa? Karena permainan tersebut dimainkan oleh beberapa orang dan kita harus bekerja sama untuk mencapai kemenangan ya. Kemudian yang kedua, bagaimana aturan permainan tradisional tersebut? Nah, di bacaan tadi ada ya, bagaimana aturannya. Misalnya, permainan benteng-bentengan dibagi menjadi 2 kelompok dan seterusnya. Coba kalian lihat di bacaan permainan tradisional tadi ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi kelompokmu untuk dapat memenangkan permainan itu? Ya, bagaimana? Ya, misalnya membagi anggota kelompok menjadi 2. Ya, yaitu apa? Kelompok penyerang dan kelompok penjaga. Penyerang tugasnya apa? Penyerang mencari celah untuk menyentuh benteng lawan dan penjaga bertugas untuk menjaga benteng agar tidak tersentuh oleh lawan. Nah, kalau seperti ini maka yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah kerjasama tim. Nah, selanjutnya halaman 36. Selanjutnya nomor 4. Sikap apa yang sebaiknya kamu tunjukkan saat kelompokmu menang atau kalah dalam permainan? Kalau misalnya kelompokmu menang, bagaimana? Ya, tidak boleh sombong, ya. Oh, saya menang. Ini loh, saya hebat. Nah, tidak boleh ya seperti itu. Kalau misalnya kita kalah, bagaimana? Nah, kita harus tetap berbesar hati, legowo. Bagaimana? Memberi selamat kepada yang menang. Nah, lanjut. Yang kelima, hal baik apa saja yang dapat kamu pelajari dari permainan itu? Apa? Misalnya, bergotong royong dan dapat mengasah kerjasama tim. Karena apa? Dengan kerjasama tim yang baik, maka permainan juga akan dapat berjalan dengan baik.
Nah, lanjut. Nah, selain mempunyai beraneka ragam permainan tradisional, ya, Indonesia juga memiliki musik tradisional yang beraneka ragam. Nah, permainan alat musik tadi tentunya bisa menghasilkan suara, ya. Suara yang dikeluarkan oleh alat tradisional tersebut berasal dari mana? Dari getaran. Ya, dari getaran. Nah, lanjut. Halaman selanjutnya, halaman 37, ya. Halaman 37 itu ada percobaan, ya. Pada pembelajaran yang pertama kemarin, ya, itu sudah kita pelajari bahwasanya segala bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nah, getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara yang akhirnya menimbulkan bunyi dan disebut sebagai sumber bunyi. Nah, anak-anak, bunyi dapat merambat melalui apa saja? Dapat merambat melalui benda padat, cair, dan benda gas. Nah, tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Mengapa? Karena tidak ada udara. Nah, di halaman 37, 38 dan 39 itu ada percobaan perambatan bunyi, ya. Percobaan pertama, coba kita lihat. Ada bahan yang diperlukan, selang plastik, hanya selang saja, ya. Pada gambar tersebut ada dua orang anak, ya. Yang satu, dua-duanya memegang ujung dari selang tersebut. Yang satu diletakkan di telinga, yang satu diletakkan di mulut. Nah, pada percobaan kali ini yang pertama yaitu menunjukkan bahwasanya udara merambat melalui bahwasanya bunyi dapat merambat melalui udara. Nah, contoh lain, ya. Contoh lain bahwasanya bunyi dapat merambat melalui udara apa? Nah, misalnya kalian kalau hujan biasanya ada apa, Nak? Ada guntur. Nah, guntur ini mengapa bisa sampai ke telinga kita? Karena guntur ini, bunyi guntur ini merambat melalui udara. Ya, seperti itu. Kemudian lanjutnya halaman 38. Percobaan yang kedua. Sudah? Percobaan yang kedua ini, ya, ada alat yang digunakan gelas plastik, benang kasur, dan paku. Nah, kalian tentunya pernah ya bermain-main seperti ini dulu waktu kecil. Nah, ya bermain apa, Nak? Telepon-teleponan. Ya, bermain telepon-teleponan. Nah, pada percobaan 2 ini ya membuktikan bahwasanya bunyi merambat melalui benda padat, yaitu berupa apa? Berupa benang kasur. Ya. Selanjutnya pada halaman 39. Pada halaman 39 ini menunjukkan bahwasanya bunyi dapat merambat melalui benda cair. Alat yang digunakan ember, air, batu, kemudian ada corong. Nah, langkah kerjanya bagaimana? Nah, ember diisi dengan air, kemudian corongnya kita masukkan, kita dengarkan. Nah, kemudian kita ketuk-ketuk sisinya, sisi embernya. Nah, dari situ akan terdengar suara. Ya, seperti itu.
Nah, setelah melihat ketiga percobaan tersebut, di bagian bawah ada tabel, bisa kalian isi. Percobaan pertama, media atau perambatan bunyi, apa tadi? Benda gas, ya, atau udara. Bagaimana bunyi yang dihasilkan? Ya, terdengar. Kemudian yang kedua, benda padat, yaitu berupa apa? Benang kasur. Ya, terdengar apa tidak? Ya, terdengar. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Benda cair, ya, yaitu air. Terdengar apa tidak? Ya, terdengar. Nah, sudah. Kemudian dari ketiga percobaan tersebut, ya, mana yang merupakan penghantar bunyi yang paling baik? Benda padat, cair, atau udara? Ya, benda padat dan cair merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara. Kenapa? Karena susunan partikel zat padat dan cair lebih padat daripada susunan partikel udara. Ya. Selain jenis medium, faktor yang mempengaruhi cepat lambat bunyi adalah suhu. Ya, semakin meningkat atau semakin besar suhu, maka cepat lambat bunyi juga akan semakin besar. Lanjut, kita buka halaman 40. Sudah? Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? Apa tadi? Ya, benda padat, cair, dan gas. Kemudian yang kedua, media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Apa tadi yang pertama? Selang, kemudian benang kasur, kemudian air, ya. Apakah bunyi yang dihasilkan dari media sama? Tadi sudah dijelaskan ya. Tidak. Bahwasanya media benda padat dan cair lebih baik daripada media udara. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Ya, apa tadi? Bahwasanya perambatan bunyi juga dipengaruhi oleh suhu suhu dari penghantar tersebut. Jika semakin besar atau meningkat suhunya, maka cepat lambat bunyi akan semakin besar, ya. Kemudian di halaman 41, ayo menulis. Buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Kalian dapat memilih salah satunya. Misalnya percobaan 1, melalui media udara. Percobaan 2, melalui media benda padat. Kemudian yang ketiga, melalui media benda cair. Kalian dapat memilih salah satunya. Misalnya ini ya, misalnya kalian bisa cari yang lain. Nama percobaan perambatan bunyi, ya, itu semua sama. Tujuan percobaan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Ya, Ustazah contohkan melalui benda cair. Alat dan bahan apa saja tadi? Ya, ember, kemudian air, batu koral, dan corong kecil. Langkah kerjanya apa tadi? Nah, di bacaan ada ya. Di bacaan tadi, di percobaan tadi ada, bisa kalian tulis di situ. Kemudian hasil percobaan, bagaimana hasilnya tadi? Ya, suara dihasilkan oleh
batu yang dipukulkan pada sisi ember. Ya, betul. Kemudian kesimpulannya apa? Bahwasanya bunyi dapat merambat di media benda cair. Nah, itu kesimpulannya ya. Selanjutnya di halaman 42. Ayo membaca. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan ya. Coba kalian buka kembali di halaman 29 ya. Halaman 29 ada bacaan siap menghadapi musim hujan. Nah, di situ ada berapa paragraf anak-anak? Ya, betul. Ada 3 paragraf. Ya, ada 3 paragraf. Nah, tugas kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung mulai dari paragraf 1 sampai dengan paragraf ke-3 ya. Kalian tulis di buku tematik kalian masing-masing ya. Itu saja anak-anak dari Ustazah Aisyah hari ini. Semoga kalian tetap sehat ya, tetap semangat belajar di rumah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.